kepemimpinan pada abad ke-21. Sebelum kita masukin materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Indi Maya Nurul Amna, dan ada dua teman lainnya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Tita Herlina. Hai, perkenalkan nama saya Mutmainah. Yuk kita mulai materinya. Kepemimpinan. Menurut Civitas Akademika di AS mengartikan, kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Menurut John Pfiffner, kepemimpinan adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendak. Jadi, kepemimpinan sendiri bukan sebagai jabatan, posisi hierarki, melainkan sebuah karakter leadership atau keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dan menuntun ke jalan demi memenuhi kebutuhan tujuan bersama. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada otoratik. Dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari persepsinya, seorang pemimpin yang otoratik adalah seorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya. Yang kedua, paternalistik. Hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Dan yang ketiga ada karismatik. Tegasnya, seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikaguminya. Yang keempat adalah laissez-faire. Artinya, pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya, karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi. Yang terakhir ada militaristis. Seorang pemimpin tipe militaristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militaristis. Karakteristik kepemimpinan pada abad 21 diambil dari role model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yakni karakter sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kepemimpinan dalam abad 21 lebih ditekankan dalam pemimpin pelajaran atau community leader. Sifat karakter ada kecakapan abad 21, yang pertama ada to know, yang kedua to do, yang ketiga to be, yang keempat to live together, dan yang terakhir ada ditekankan dengan memperkuat keimanan serta akhlak mulia. Selanjutnya, menurut Yana dalam Rohim, Bima, dan Julian tahun 2016, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Kemudian tujuan pendidikan nasional abad 21 ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan ini yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Selanjutnya, menurut Winarto, tantangan guru pada abad 21 yang pertama, bahwa akan terjadi perubahan yang besar di dalam hampir semua bidang kehidupan. Kedua, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil posisi yang sentral, yang langsung mempengaruhi bukan saja gaya hidup manusia, gaya hidup manusia sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai moral dan agama serta seni. Selanjutnya, pertarungan dan persaingan hidup antara bangsa tidak akan terbatas di bidang ekonomi saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti bidang budaya dan ideologi. Selanjutnya,
Karena pengaruh ilmu dan teknologi, nilai-nilai moral dan agama akan langsung tercabut dan bukan mustahil, akan menimbulkan sistem nilai yang berbeda dari apa yang dikenal sampai saat ini. Saran pendidikan abad 21 menurut PBB, yang pertama ada keterampilan melek TIK dan media. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi efektif. Yang kelima, keterampilan bekerja sama secara kolaboratif. Jadi, dalam konteks pendidikan, sesungguhnya peran TIK itu adalah sebagai enabler atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta menyenangkan. Jadi, TIK ini dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Dan selanjutnya ada kerangka abad 21. Yang pertama, ada mata pelajaran utama dan tema abad ke-21. Yang kedua, hasil belajar peserta didik abad ke-21. Yang ketiga, ada sistem pendukung. Kerangka abad 21. Yang pertama, mata pelajaran utama dan tema abad ke-21. Menguatkan mata pelajaran utama dan tema abad ke-21 sangat penting bagi semua peserta didik di abad ke-21. Mata pelajaran utama ini meliputi bahasa Inggris, seni, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, kewarganegaraan, pemerintah. Peserta didik tidak hanya menguasai mata pelajaran utama, tetapi juga harus memahami konten akademik pada level yang lebih tinggi dengan mencapai tema interdisipliner abad ke-21. Yang kedua, hasil belajar peserta didik abad ke-21. Yang pertama, keterampilan belajar dan inovasi. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Yang keenam, literasi teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT. Yang ketujuh itu ada literasi informasi, dan yang terakhir ada literasi media. Kerangka abad 21 yang ketiga, sistem pendukung. Sistem kritis diperlukan untuk memastikan penguasaan keterampilan siswa abad ke-21 terdiri dari A. Standar abad, B. Penilaian, C. Kurikulum, D. Pengajaran, E. Pengembangan profesional abad 21. Adapun karakter kepemimpinan pada abad 21, ada beberapa karakter yang perlu diperhatikan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di abad 21. Yang pertama, pemimpin harus memiliki karakter yang kuat. Yang kedua, pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, pemimpin harus mampu mengiring anggotanya tanpa dengan paksaan. Yang keempat, pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, pemimpin harus cepat dan tangkap dalam mengatasi setiap masalah atau ancaman yang timbul. Yang keenam, pemimpin harus mampu bekerja dalam tim. Dan yang terakhir, pemimpin memiliki ide-ide brilian.